Ini adalah segmen selanjutnya, yaitu kita membahas aspek tekno-ekonomi pengembangan oil sands. Ini singkat saja. Pertama, saya ingin membahas mengenai suatu parameter yang kita sebut sebagai ROI. Mungkin kalian yang sudah mengambil kuliah ekonomi energi sudah familiar dengan konsep ini. Jadi ROI itu adalah energy return on energy invested, yaitu perbandingan antara energy return, jumlah energi bahan bakar yang kita hasilkan dari suatu proyek gitu ya, dari proyek eksploitasi terhadap energi invested gitu ya. Karena dalam memproduksikan bitumen maupun sumber daya energi yang lain kita membutuhkan energi juga gitu ya untuk pemboran, pompa, transportasi, kilang dan lain sebagainya. Nah, ternyata seiring dengan berjalannya waktu gitu ya hingga masa sekarang ini ROI itu semakin kecil. Ini menunjukkan bahwa sumber daya alam yang mudah kita peroleh itu semakin sedikit jumlahnya gitu ya. Kita semakin menggali sumber daya alam yang makin susah diperoleh dan energi intensif. Untuk perbandingannya sebelum tahun 1950 itu kita kurang lebih ROI untuk proyek migas itu antara 100:1. Sedangkan di tahun 70-an itu 30:1 dan hingga tahun 2005 kurang lebih 5:1. Nah, sebagai perbandingan untuk energy return on energy investment tar sands di Kanada itu 4:1. Berarti kita membutuhkan energi setara 1 barel minyak untuk menghasilkan energi setara 4 barel gitu ya. Karena ini juga kita lihat proses ini sangat energi intensif. Kita membutuhkan penambangan gitu ya, sehingga membutuhkan truk-truk yang besar ini untuk kita tenagai, kemudian diproses ekstraksinya tadi sebagaimana yang kita lihat kita juga membutuhkan energi gitu ya, menggunakan gas maupun minyak untuk melakukan upgrading. Dan kemudian ini adalah suatu simplified cash flow rate analysis khususnya untuk di project bitumen gitu ya. Jadi di dalam bisnis bitumen ini kita tidak melihat saturasi minyak tapi sebagai ore grade, yaitu berapa persen bitumen yang ada per berat batuan gitu ya. Kita nyatakan dalam weight percent. Jadi di dalam sumbu yang sebelah sini yaitu ore grade, semakin tinggi kadar asfalt atau kadar bitumen di dalam suatu batuan, berarti semakin tinggi juga grade-nya, sehingga tentu saja akan semakin banyak bitumen yang kita hasilkan per satuan berat yang sama. Sedangkan di sumbu sebelah sini adalah DCF ROR, yaitu discounted cash flow rate of return, yang menggambarkan berapa timbal balik keuntungan dari suatu proyek dengan menggunakan konsep discounted cash flow per tahunnya. Begitu. Berarti ini adalah rate of return untuk kondisi harga saat ini. Jadi untuk evaluasi proyek-proyek bitumen tersebut kita menggunakan diagram seperti ini gitu ya. Kalau kita bisa buat berapa perkiraan produksi dalam barel per day, 5.000, 10.000 atau 15.000. Nah, di sini profil ini kita buat kalau misalkan kita menggunakan teknik mineable sands, tentu itu bergantung dari kapasitas penambangan yang bisa kita lakukan gitu ya. Karena benda padat dia tidak seperti sistem mengalir, kita bisa perkirakan gitu ya berapa laju penggalian dan lain sebagainya bisa kita konversi ke dalam volume. Sedangkan untuk produksi in situ seperti menggunakan steam assisted gravity drainage atau cyclic steam stimulation, profil ini kita buat menggunakan umumnya simulasi reservoir atau menggunakan analogi gitu ya, menggunakan tipikal profil produksi yang ada di dalam proyek tersebut. Sehingga dari sini kita bisa ketahui gitu ya, apakah misalkan umumnya di salah satu perusahaan K3S yang saya tahu dibutuhkan rate of return minimal 12% untuk menganggap suatu proyek tersebut layak gitu ya. Sehingga di sini kita bisa lihat, oh ketika kita menemukan ore grade yang ada di bawah 12%, dan jika kita hanya menghasilkan 5.000 barel per day, berarti proyek tersebut tidak layak. Sehingga kita harus meningkatkan kapasitas produksi dengan ore grade yang rendah agar proyek tersebut layak. Sedangkan jika
ore grade tersebut cukup tinggi gitu ya, kita tidak perlu memproduksikan atau tidak perlu punya kapasitas produksi yang sangat besar sehingga proyek tersebut bisa layak. Berikut topik kedua kita mengenai aspek teknoekonomi. Ini hanya sekedar pengantar saja, namun yang saya inginkan kalian menangkap konsep gitu ya, bahwa perkiraan keekonomian ini seperti keekonomian tambang gitu ya, tidak hanya melalui volume yang mengalir gitu.